Cari menu takjil yang nggak bikin perut kaget? Uncle Kim punya solusinya. Nikmati perpaduan sempurna untuk berbuka puasa. Menyediakan kukusan sehat dan matcha kocok. Persatuan Tarbiyah Islamiyah, tempat berhimpun kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Bersalat kita kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa Pertiro TV yang berbahagia, sebagaimana biasa Perti Riau TV menyelenggarakan kajian menjelang berbuka. Di kesempatan yang berbahagia ini kita akan mendengarkan tausiah menjelang berbuka puasa yang akan disampaikan oleh Buya Dr. Haji Kamal Abdul Nasir MM yang merupakan Ketua PD Perti Riau dan juga merupakan Direktur Eksekutif LP3An. Mari kita dengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah karena masih diberikan kesehatan, masih diberikan kesempatan, sehingga kita masih berada di bulan Ramadan yang penuh dengan berkah, yang penuh dengan maghfirah, yang selalu dirindu-rindukan setiap kaum muslimin dan muslimat. Saudaraku dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Al-Ghazali yang lahir di Tus, Iran, mengatakan bahwa sejatinya tujuan pendidikan itu adalah membentuk karakter. Dalam artian lain, membentuk akhlakul karimah dari setiap anak didik. Itulah tujuan sebenarnya pendidikan itu. Akan tetapi pada zaman sekarang, banyak pendidikan itu hanya untuk melakukan transfer of knowledge, memindahkan ilmu dari kepala dosen atau guru kepada muridnya. Sampai di situ saja. Tidak melihat bagaimana akhir daripada akhlak, bagaimana akhir dari budi atau perilaku daripada anak-anak kita sekarang. Oleh sebab itu, saudaraku sekalian, jangan heran jika kita melihat banyak orang berilmu tapi durhaka terhadap orang tuanya. Banyak anak-anak yang berilmu tapi melawan dengan orang tuanya. Banyak orang yang berilmu tapi tega membunuh kawan sama-sama sekolah. Banyak orang berilmu tapi terpengaruh dengan narkoba, merampok, membunuh, bahkan melakukan kegiatan-kegiatan yang dilarang oleh agama kita. Ini karena apa? Karena kebanyakan menuntut ilmu hanya ingin memperoleh ilmu pengetahuan. Bukan tujuan akhirnya adalah membentuk manusia yang berakhlakul karimah. Saudaraku dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, Rasulullah bersabda, "Innama bu'istu bi utamimma makarimal akhlaq." Tidaklah aku diutus ke permukaan bumi ini kecuali untuk memperbaiki atau menyempurnakan akhlak. Saudaraku dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berpuasa untuk menciptakan manusia yang soleh ritual dan menciptakan manusia yang soleh sosial.
Banyak orang melakukan puasa, tapi mengharapkan soleh ritual. Dia hanya melakukan hubungan dengan Allah, hablum minallah. Dia melakukan sholat siang dan malam, sholat wajib, sholat sunnah. Dia baca Al-Quranul Karim, dia berzikir, dia berselawat. Hanya hablum minallah yang dia lakukan. Tapi dia lupa tidak melakukan hablum minan nas. Dia tidak menciptakan insan yang soleh sosial. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berpuasa itu bisa menimbulkan empati. Dia bisa menempatkan dirinya pada diri orang lain. Ketika orang senang, dia merasa senang. Ketika orang susah, dia merasa susah. Ketika orang lapar, dia ikut merasakan lapar dari orang itu. Kalau sudah timbul rasa empati, maka akan timbul rasa berbagi. Oh, begini rasanya lapar itu rupanya. Aku lapar dari pagi sampai sore. Orang itu lapar berhari-hari tak makan. Mungkin berbulan-bulan tak makan. Kalaupun makan hanya sekedar makan. Kalaupun makan hanya satu kali mungkin makan dalam 3 hari, 2 hari. Aku hanya dari pagi sampai malam. Sampai maghrib. Setelah malam, aku bisa makan sekenyang-kenyangnya. Dari empati ini menimbulkan rasa sosial, ingin membantu dengan sesama. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah berfirman di surah Ali Imran ayat 134, "Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kazimina al ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin." Dari ayat ini ada 3 tujuan. Yang pertama, Allah memerintahkan kita untuk berbagi. Baik ketika lapang maupun kita ketika senang. Yang kedua, bisa menahan amarah. Wal kazimin, bisa menahan amarah. Yang ketiga adalah wal afina 'anil nas, bisa memaafkan kesalahan orang lain. Ketika komponen ini bisa lahir dari seseorang jika melakukan puasa. Orang yang berpuasa ketika nilai sosialnya tinggi, maka dia sanggup berbagi dengan sesama. Dia sanggup untuk menyisihkan sebagian rezeki diberi Allah kepada saudara-saudara yang membutuhkan. Orang yang berpuasa bisa menahan amarahnya. Bukan puasa seperti ayam. Ayam ketika menetaskan telurnya, dia puasa, tak makan. Tapi coba diganggu ayam itu, maka dia akan mengamuk, mengejar orang-orang yang mengganggu dia. Kebanyakan seperti itu. Dia puasa, ketika dipancing emosinya, maka dia akan marah. Berarti puasanya sama dengan puasa ayam. Yang ketiga, bisa memaafkan kesalahan orang lain. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, persoalan memaafkan ini juga hasil didikan daripada berpuasa. Orang yang berpuasa, maka dia akan mudah memaafkan. Orang yang berpuasa, maka akan mudah dia minta maaf kepada orang lain kalau dia salah. Dari ayat ini, maka seseorang akan sanggup berbagi, baik ketika senang maupun susah. Dari ayat ini, akan mampu orang itu untuk menahan amarahnya. Tak mudah dia emosi, tak mudah terpancing emosi jika dipancing orang untuk kemarahan itu. Orang yang berpuasa, dia akan memaafkan kesalahan orang-orang lain, walaupun sebesar apa kesalahan orang itu. Saudaraku dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Abu bin Hisham, seorang ulama yang ibadahnya luar biasa. Siang malam dia sholat 5 waktu di masjid. Setiap malam dia melakukan qiyamul lail. Dia berpuasa, dia baca Al-Quran, dia berzikir, dia berselawat.
suatu kali ketika dia ingin untuk berwudu, berjumpa dengan satu sosok seperti manusia. Dia membawa kitab, ditanyakan, kitab apa yang kau bawa? Yang kau bawa ini adalah nama orang-orang yang disayang Allah yang akan masuk ke dalam surga. Dengan pedenya dia bertanya, tolong lihatkan namaku. Apakah ada namaku dalam kitab itu? Setelah dilihat, tidak ada nama Abu bin Hisham. Maka dia pingsan dan menangis. Setelah dia sadar, dia bertanya, mengapa namaku tidak dicatat Allah sebagai orang penghuni surga? Maka orang itu berkata, karena Allah melarang aku. Mengapa Allah melarang engkau? Karena engkau hanya melakukan hubungan dengan Allah, hablum minallah. Engkau tidak melakukan hablum minan nas. Engkau beribadah siang malam, engkau sholat, engkau puasa, baca Al-Quran. Tapi ada tetanggamu yang tidak makan. Tetapi ada fakir miskin yang tidak engkau bantu. Ada anak yatim yang tidak bersekolah, yang hidupnya susah. Engkau hanya memikirkan dirimu sendiri, tapi engkau tidak memikirkan saudara-saudaramu yang susah. Itulah yang menyebabkan engkau tidak dicatat Allah sebagai orang, sebagai penghuni surga. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, dari puasa ini, maka kita dimintakan oleh Allah bukan menciptakan sebagai orang yang soleh, ritual saja, tapi mari kita menjadi orang yang soleh sosial, dengan membantu lingkungan kita, orang-orang yang susah di lingkungan kita. Semoga tausiah singkat ini ada manfaat bagi kita bersama. Mohon maaf. Wattabi'u ulil absar la'allakum turhamun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Gamal Abdul Nasir mengucapkan selamat berbuka puasa pada Ramadan tahun 1447 Hijriah. Semoga ibadah kita pada hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, dan semua doa dan pinta kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1447 Hijrah tahun 2026. Taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal. Semoga Allah menerima segala amal ibadah kita dan mengampunkan segala silap salah dan dosa. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Sarpi Hutauruk MM, Wali Kota Sibolga 2010-2016, 2016-2021, Ketua Umum Persatuan Tarbiyah Islamiyah Perti Pusat, Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia Pusat. Dengan ini menyampaikan selamat berbuka puasa bagi saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Semoga dengan ibadah puasa ini kita mendapatkan nilai takwa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Munziri Tami mengucapkan selamat berbuka puasa. Mudah-mudahan puasa kita pada hari ini penuh dengan berkah dan hikmah dan diterima oleh Allah SWT. Tempat